Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Bu, sampai pagi sudah. Saya menampung saja kurang lebih 3 jam ke depan. Siap Bapak? Ibu siap akan ceramah 3 jam? Ibu siap? Saya nggak siap. Ceramah terakhir udah kebingungan. Semua boleh disampaikan, tinggal tutup doa terakhir saja. Setuju? Setuju? Ya. Lanjut. Setuju? Ya, enggak. Sekali lagi biar tambah semangat kita di malam Ahad. Alhamdulillah kalau saya yang hadir ini kurang lebih 3.000 orang. Ya. Kalah yang banyak kurangnya daripada sama yang hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini contoh orang-orang calon penghuni surga. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli fasallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-azab. Amin. Wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa
pasti masuk surga. Alhamdulillah. Bersyukur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah dijamin oleh baginda Rasul masuk surga. Ya, masuk surga semua. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Saya tanya di sini, ada yang nggak masuk surga? Oh, ada yang nggak masuk surga? Semua masuk surga. Jangankan yang ada di masjid ini, mau yang lagi nonton bola tadi kita lihat, yang lagi ngekek botol sambil nonton bola. Kalau ditanya, Bang, mau masuk surga apa enggak? Kalau surga mau coy. Betul. Sini apa-apa mungkin. Alhamdulillah bapak-bapak itu apa-apa. Ini maaf saya ceramah pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Nah, begitu orang Indonesia. Pakai bahasa Jakarta nggak apa-apa, Bu. Siap dengerin ceramah? Alhamdulillah. Kecuali yang nggak mau. Jadi semua dijamin masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang mau. Ini sayangnya Rasul sama kita. Maka luar biasa kita bersyukur dari umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita syukuri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disebutkan, beliau itu luar biasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pemilihannya? Ya, dalam kitab At-Tijan atau syarahnya yang dikarenakan Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan ada 124.000 nabi di muka bumi ini. Ada berapa? 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 313 nabi dan rasul. Berapa? 313 angka ini persis sebagaimana pasukan kaum Talut melawan Jalut 313 orang. Persis juga pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar jumlahnya 313 orang. Subhanallah. Juga ya, kebenaran juga. Tadi saya dapat PK ya, persis 212 kemarin di Jakarta 212 ada yang bilang persis katanya skor Thailand sama Indonesia 212. Karena tahu benar ya, karena itu cuma kebenaran ya. 313 nabi dan rasul sama Allah Subhanahu wa taala disaring lagi, dipilih lagi menjadi 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran. Kita bisa mendengar, kita bisa menghafal, kita sudah tahu semua ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Jul, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Hafal Pak? Hafal mana sama lagu? Ya, ini Masya Allah. Jadi disaring oleh Allah dari 313 nabi dan rasul, disaring oleh Allah menjadi 25 nabi dan
kita hafal, kita kenal. Makanya kalau anak-anak kita sudah hafal, dulu kita waktu anak-anak hafal, sekarang udah dua kurang hafal. Seharusnya sudah dua semakin hafal. Insya Allah. Lagi Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub Su'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wal khatimul khairul anbiya Muhammad al-Mustafa. Persis dari anak TK. Alhamdulillah. Hafal ya, sebab hafal nama Nabi termasuk sunnah. Hafal sifat Allah termasuk sunnah. Begitu juga hafal terhadap sirah Nabi termasuk sunnah. Kalau itu hafal dangdut bukan sunnah, malah itu bahaya buat kita. Betul. Tapi kalau ibu hafal terhadap sirah perjalanan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dari sebelum, ketika lahir dan setelah lahir, insya Allah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Terus Bu, terus ada berapa akhir di sini? Baik. Dari 25 Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih lagi menjadi 5 Nabi dan Rasul yang kita kenal dengan istilah ulul azmi. Ulul azmi. Manusia yang memiliki tantangan yang cukup besar, wilayah besar, pembangkangnya juga besar, yang melawan juga besar. Pertama siapa Bu? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam 980 tahun berdakwah di negeri yang pada saat itu Nabi Nuh tempati. 980 tahun berdakwah menghasilkan cuma 80 orang saja. Subhanallah. Jadi kalau ada ustaz dakwah di kampung, dakwah ya, saya alhamdulillah ya, dakwah ke sini yang dengerin masih banyak, alhamdulillah. Nabi 980 tahun dakwah kagak ada yang dengerin, diolok-olok. Kata orang-orang pada zaman Nabi Nuh, dasar PA. Sebab apa? Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh buat kapal yang besar yang ada di gunung. Pada saat itu suasana yang tandus, kering dan lain sebagainya. Kenapa? Nabi Nuh stamina wa ata'na. Stamina Nabi Nuh dengar dan Nabi Nuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibilang PA. Ya, Masya Allah. Makanya sekarang tantangan kita dai-dai kalau berdakwah, ya Masya Allah, dakwahnya tidak diterima atau dakwahnya dilarang atau dakwahnya tidak diberikan suatu yang dorongan dari masyarakat, sabar. Sebab ada contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam ujiannya bukan hanya pada umatnya, tapi pada istri dan anak. Nabi Nuh alaihissalam Kan'an tidak mau turut kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Oh, kalau tempat saya Jakarta itu kalau melotot ini ada ikan asin. Oh,
Ya di sini alhamdulillah ya kelihatannya insya Allah calon-calon penghuni surga semua. Nabi Nuh Kan'an tidak mau tunduk kepada ayahnya dan sekaligus Nabi dan Rasul yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banjir melanda dunia pada saat itu, kapal Nabi Nuh berada selamat, 80 orang selamat, binatang-binatang selamat. Nabi Nuh melihat ada di seberang sana anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya Kan'an, sini Kan'an, ikut naik perahu ayah, ikut perahu ayahmu Kan'an, supaya kau selamat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Kan'an, sorry, ada begitu ada. Di sini ada anak disuruh bapaknya, tapi dia tidak mau. Banyak, ada apa tidak? Banyak. Ya Allah, memang kita susah mendidik anak sekarang. Sekarang anak dididik sangat repot. Ya, apalagi ibu punya anak gadis, tolong dijaga anak gadismu. Ya, jangan sampai di malam minggu anak gadis itu ibu ngaji, anak gadis itu kelayakan dengan laki-laki. Nauzubillah min. Pakai baju you can see my ketek. Pakai baju anak muda usia SMA, pakai baju anak adiknya yang TK. Karuan dia pakai baju itu tidak muat, ugelnya kelihatan. Begitu pakai celana nyosor ke bawah, masya Allah. Nauzubillah min. Tadi dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kita cuek. Nabi Nuh dan cuek 980 tahun dakwah, anaknya diajak dakwah sampai detik terakhir anaknya mau meninggal tetap diajak dakwah. Ini tugas kita sebagai orang tua. Masya Allah. Ya. Jadi anak-anak tak perlu takut ajak anak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jangan diajakin anak-anak kita, malam minggu kau di rumah aja, emang belum ada jodohnya, ayo layap sono di perempatan begitu. Nauzubillah ini. Akhir ajak. Sebab nggak boleh berdua-duaan, dalam Islam nggak boleh dua-duaan. Yang ketiga siapa? Setannya tahu namanya. Nama setannya tahu apa enggak? Tahu. Setan muka-muka. Pertama muka aja, muka anak. Akhirnya es cendol pakai kelapa, perut kejendol nggak punya bapak. Nauzubillah ini. Ya, kita mantap. Alhamdulillah dalam kita berkami. Kita didik anak-anak kita jangan sampai ya Allah zaman sekarang masya Allah tontonan sudah tidak baik lagi di mata-mata masyarakat kita. Ya di televisi sudah mulai sinetron, apalagi kalau sinetronnya India. Dulu suka nontonnya ini. Ya, biasanya sinetronnya bagus, dia lonceng cinta. Ya, lonceng cinta itu antara si Abi dan Nadia. Si Nadia itu lawan si Tanu. Ya, si Tanu hamil bukan sama si Abi, tapi ngaku-ngaku hamilnya sama si Abi. Mau tahu. Masih ada berani biar ini sinetron masya Allah banyak mengganggu, apalagi jamnya jam maghrib. Begitu sholat ada ngambil ibu kesal, akhir tadi maghrib betul. Nah, kalau bapak masih nonton sinetron, alhamdulillah. Bapak masih nonton gosip, betul. Kalau ibu
kembali. Terus saya masih baru start awal. Insya Allah ada 2 jam ke depannya kuat siang. Alhamdulillah. Jadi kita jaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita korban, apalagi nanti ya tahun baru rame-rame. Itu dulu kalau di Jakarta, kalau di sini makanannya enggak ya, enggak beda. Itu anak muda-mudi pakai yukensi main ketek, yang laki-laki nggak mau jadi pangrok, dikekang bau di kerok. Ya Allah, dititik kupingnya sebelah kanan, ada yang sebelah kanan 5 biji titikan, sebelah kiri kagak ada. Ini orang PH apa kira-kira? Mengikuti budaya jahiliyah, budaya Yahudi dan Nasrani. 31 Desember mereka sudah siap-siap merayakan tahun baru. Padahal sesungguhnya itu bukan merayakan tahun baru, tapi sesungguhnya merayakan dewa pada zaman saat Romawi pada saat itu. Naudzubillah. Belum lagi masang trompet, belum lagi pakai topi yang mancung. Bukan itu aja yang mancung, topi juga mancung. Pakai topi yang mancung itu namanya topi, saya lupa itu. Nama ada istilahnya, topi itu dipakai pada saat dulu zamannya perang melawan Spanyol, umat Islam dibantai di Spanyol, mereka merayakan dengan pakaian topi seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita ikut-ikutan sama saja kita merayakan Islam, kekayaan kekalahan Islam. Na'udzubillah ini. Bapak-bapak, anak-anak, masya Allah, pegang trompet pas. Kadang-kadang naik-naiknya ini kayak orang bego. Biasanya orang kalau hitungkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini hitung dari belakang 10, 9, 8, 7, terus sampai 0. Prek. Persis orang bego. Betul Pak. Orang menghitung 1 sampai 10, ini 10 sampai 1. Na'udzubillah ini. Na'udzubillah ini. Yang 3 tahun baruan siap. Kalaupun mau tahun baruan dizikir di masjid kita siap. Panitia ada yang zikir lagi di masjid siap. Utang saya lagi siap. Maunya saya itu. Betul. Trompet dinyalakan, masya Allah, ibu-ibu kemarin gocek beli trompet buat anaknya. Padahal ini kata Rasul yang dilarang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi melarang untuk meniup trompet. Na'udzubillah ini. Kok kita jadi umat Nabi nggak ikuti Rasul, nggak ittiba kepada Nabi? Inilah yang dikatakan illa man aba, yang nggak mau masuk surga. Ya, makanya besok kalau anak nangis minta trompet tahun baru, ibu bapak bilang, nah, ibu bukan nggak punya duit, ibu ada duit, tapi ibu nggak mau beli trompet. Kenapa sih Pak? Kenapa sih Pak? Saya mau trompet, saya mau tiup di tahun baru. Jangan, nah. Ibu khawatir kalau nanti tiup trompet, nanti malaikat Israfil ikut-ikutan tiup trompet. Akhirnya kiamat. Siap mau tiup trompet, siap kembali kepada Islam, siap mengikuti Rasul, siap cinta kepada Rasul, siap masuk surga. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Jadi begitu ya. Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah, 980 tahun berdakwah. Kemudian yang kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam digelar oleh Allah Ulul Azmi, digelar oleh Allah sebagai Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim melahirkan Nabi Allah Ismail dan Isa, dan Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Ismail lahir kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Allah Ibrahim dakwahnya lebih berat dari Nabi Allah
patung, kemudian patung itu dijual, kemudian disembah pada zaman itu. Nabi Ibrahim bingung, kenapa yang disembah patung? Enggak sekalian bapak gua aja disembah. Orang bapak gua yang bikin patung, betul? Betul. Nabi Ibrahim marah. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala pada saat itu. Dihancurkan berhala, disisakan satu berhala. Raja Namrud begitu pula, Masya Allah, marah murka melihat patung-patung Tuhan yang berantakan, kecuali satu patung yang ditinggalkan ada kapak di ada di lehernya. Kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada para intelijennya, cari siapa yang buat makar ini, cari siapa yang membuat makar terhadap saya dan Tuhan saya. Akhirnya dicari, dapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dihadapkan dengan Raja Namrud, dia lalu Nabi itu cerdas. Kata Raja Namrud, ya Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan patung-patung ini, sesembahan ini, Tuhan-Tuhan kami ini? Tidak, ya Namrud. Lalu siapa? Tuh yang paling gede, jangan jadi. Kok bisa? Karena ada kapak di lehernya. Jadi dia yang hancurin. Kata Namrud, Ibrahim, nggak mungkin dia menghancurkan, karena dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia menghancurkan patung-patung yang lain? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu kenapa kalian lebih bodoh? Udah tahu tidak membuatkan manfaat atau bermudarat, tapi kalian sembah sebagai Tuhan. Ini kebodohan kejahiliannya. Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim sebenarnya Raja Namrud itu sadar, ingat eling, tapi karena kesombongan akhirnya Raja Namrud tidak mau mendengarkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar hidup. Masya Allah. Alhamdulillah. Gentarnya Nabi Ibrahim tidak gentar. Inilah dakwah, tidak perlu gentar. Makanya Masya Allah, saya saksi hidup pada saat 411 pada saat itu, ya, saya ada di Wilson bersama Habibah Rizik Sihab. Subhanallah, beliau tidak gentar ketika serangan gas air mata bertubi-tubi kita tubuh beliau. Beliau tidak gentar. Inilah ulama kita, insya Allah tidak takut asal dia menegakkan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak banyak baca kaji. Beliau tetap semangat. Suara dari pagi sampai pagi lagi menyuarakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar didatangkan dua malaikat. Pertama malaikat kayu, yang kedua malaikat api. Kata malaikat kayu, saya selamatkan ya Ibrahim. Kata malaikat api, saya selamatkan ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau. Nabi itu hanya mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ini ucapan yang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dapat musibah cukup doa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibu lagi gunting mau mengandung susah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Hanya Allah sebagai penolong kita, hanya Allah sebagai wakil kita yang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ceritanya pun sama, menghadapi pemerintah yang zalim, pemerintah yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Tuhan. Ana Rabbul A'la, Fir'aun laknatullah alaihi. Ya, tadi Nabi Nuh menghadapi anaknya dan masyarakatnya. Nabi Allah Ibrahim menghadapi bapaknya
dan masyarakatnya dan pemerintahan pada saat itu. Nabi Musa alaihissalam juga sama menghadapi kaumnya dan juga pemerintahannya, begitu dengan Raja Fir'aun pada saat itu. Berat atau tidak, Pak? Berat. Berat atau tidak? Dakwah berat atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita, Muhammadur Rasulullah wa dakhalat min qablihi rasul. Ya, Muhammad itu Rasulullah dan juga terjadi ya, terjadi pada sebelum Rasul. Ini ayat berkaitan tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan semua manusia bersedih. Tidak terkecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bersumpah, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, dia akan memenggal lehernya. Itu Umar bin Khattab. Ya, orang lain yang berani. Begitu keluar Abbas, ya, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu keluar, monumen Umar nggak berani. Sahabat yang lain monumen Umar nggak berani. Mau megang Umar nggak berani. Kenapa? Umar marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad SAW wafat, saya telas mata lehernya. Subhanallah. Ini luar biasa Umar, saking cintanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dia berani menghadap Umar. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Umar, kalau kau menyembah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa hidup dan dia akan pernah mati. Tapi kalau kita menyembah selain Allah, dan dibacakan ayat ini surat Al-Imran ayat 144. Muhammadur Rasulullah wa dakhalat min qablihi rasul. Muhammad itu Rasulullah dan telah berlalu Rasul-Rasul sebelum Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ya. Pak, itu pedangnya Umar bin Khattab lepas. Umar bin Khattab langsung tersungkur ke tanah, menangis jadi-jadinya, merasa ini ayat baru turun, ayat baru turun seolah-olah. Padahal ayat ini udah lama turun. Ketika Nabi Muhammad SAW ada, ayat ini udah turun dan Umar paling hafal ayat ini. Tapi Umar seolah-olah nggak tahu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dikasih tahu, wahai Umar, ini ayat Allah 144 surat Al-Imran. Umat tersungkur, dia nangis, dia sujud kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu, sama seperti surat Al-Maidah ayat 51. Pak, ada apa dengan surat Al-Maidah ayat 51? Ada apa? Bu, Ibu tahu surat Al-Maidah ayat 51? Ibu pernah dengar surat Al-Maidah ayat 51? Dari mana dengarnya? Dari TV. Dari siapa kita dengarnya? Dari Ahmad. Betul? Dengarnya dari siapa? Dari Ahmad. Kita jangan mau dibohongin sama surat Al-Maidah 51 yang gitu. Betul? Kita dengar surat Al-Maidah 51, apakah baru sekarang? Apakah Al-Quran yang memakai nggak ada surat Al-Maidah 51? Ada. Ayat ini 1400 tahun yang lalu diturunkan. Subhanallah, diingatkan bukan oleh ulama, bukan oleh habaib, bukan oleh ustaz, bukan oleh kiai, bukan oleh orang-orang pesantren, tapi diingatkan oleh si Ahmad. Betul? Betul. Betul Pak. Betul Bu. Bunyinya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini sebutan mulia. Ketika ayat Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, para sahabat itu duduk ngomong sesama
khusyuk mendengarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini ayat ini mengandung dua hal. Pertama perintah, yang kedua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah dengar ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Pernah dengar? Ayat apa itu? Ayat puasa. Ini luar biasa di sini, Pak. Di sini kalau mendengarkan ceramah luar biasa, Pak. Ya, khusyuknya luar biasa. Ya, matanya terpejam, kemudian nunduk, dan kemudian pulas. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Berarti perintah. Dan itu langsung dipegang oleh para sahabat. Begitu juga perintah tentang jilbab. Ya ayyuhalladzina amanu juga sama. Wahai orang-orang beriman, atau ya ayyuhan nabi. Masya Allah, diperintahkan kepada istri-istrimu dan anak wanitamu mengulurkan jilbabnya. Itu Masya Allah. Pada saat mendengar ayat ini, itu orang-orang Islam yang beriman, para sahabiah langsung sami'na wa ata'na, langsung dia ambil hordeng, dia langsung ambil hordeng, cuma ditutup mukanya dengan hordeng. Ada yang juga pakai panci itu. Saking sami'na wa ata'na, sami'na saya dengar dan saya taat. Tapi kalau sekarang kita sami'na wa pikir-pikir. Betul. Saya dengar, saya pikir-pikir dulu dah. Soalnya kan pakai jilbab nggak bisa ini. Yang belum lagi rambut rontok ketombean. Masya Allah. Dan dulu itu saya pikir-pikir dulu ya. Ntar aja kalau udah nenek-nenek. Betul? Betul? Alhamdulillah di sini ya anak muda yang pakai jilbab semua. Amin. Ya Rabbal. Begitu juga perintah tentang khamr. Begitu juga tentang makan daging babi, judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ketika dilarang makan babi, ketika dilarang berjudi, dilarang minuman khamr, minuman keras atau sejenisnya narkoba, mereka sami'na wa ata'na. Karena dulu sahabat lupa ketika belum dilarang khamr masih suka minum khamr. Sahabat masih suka minum khamr, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya perintah khamr itu ada 3 fase. Pertama, fase yang pertama itu diperintahkan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khamr itu ada manfaatnya tapi banyak mudaratnya. Makanya sahabat-sahabat masih ada yang mabok. Sahabat masih ada yang mabok, minum mabok. Begitu minum mabok, sholat baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu ma lakum wa la antum a'budu ma'bud, terus muter-muter kagak selesai-selesai. Yang namanya juga mabok. Betul ya, Masya Allah. Begitu ada yang kata lakum dinukum wala dolin, namanya juga mabok. Makanya Allah turunkan ayat kedua, ya, jangan kalian minum, jangan kalian sholat ketika kalian dalam keadaan sukaro, mabok. Betul, betul. Ini ayat kedua. Makanya ketika itu sahabat panggil-panggil yang biasa mabok, ini bapak, ini. Kalau itu kita maboknya bisa aja. Kalau sebelum bisa kita jangan minum dulu. Bentar aja bisa kita minum. Siapa tahu begitu selesai minum kita segar, besok subuh udah segar. Begitu. Ternyata ada yang masih minum. Ya, para sahabat begitu dapat perintah oleh Allah, ya, diharamkan khamar. Karena khamar itu perbuatan syaitan, amal min sayatin,
beriman kepada Allah membuang khamar itu dari tempatnya masing-masing. Pak, Samina wa atokna, kita dengar, kita taat, ya, langsung dibuat, nggak mikir-mikir lagi. Sebab kalau dipikir nggak bisa, karena khamar itu, ya, kalau didiamkan jadinya cuka halal, cuka halal. Kalau didiamkan khamar itu jadi cuka halal, nggak didiamkan oleh orang-orang beriman pada saat itu, dibuang pada saat itu. Masya Allah, lautan khamar di kota Madinah. Subhan. Makanya di ayat Al-Maidah 51 Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini ayat sudah sampai sini cukup. Wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin kali. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita orang beriman. Ya, Masya Allah. Ya, ini perintah Allah. Samina wa atokna. Jangan kita langgar. Nabi Allah Adam alaihissalam melanggar perintah Allah ketika Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini wahai Adam. Ya, kalau kalian tidak mau termasuk orang-orang zalim. Tapi kalau Nabi Allah Adam melanggar perintah Allah, makan buah kuli, akhirnya diusir dari surga ke muka bumi ke dunia, melanggar perintah Allah. Betul kan? Puasa kita langgar, Masya Allah. Salat kita langgar, nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah kalau kita tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu. Ya, sebab itu ayat berurutan terus di Al-Maidah 51, siksaannya di Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang beriman, kalau kalian masih murtad, masih nggak mau pakai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ganti kalian. Nauzubillahi min. Ya, ini makanya kita Masya Allah. Ya, terus udah kan? Ayo kan? Ya Masya Allah, ini belum apa-apa. Saya belum kembali kepada maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa, ya. Allah mengingatkan kepada kita, ya, ayat-ayat kepada kita. Sallallahu Alaihi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat ini, ya. Masya Allah. Nabi Allah Isa alaihissalam demikian. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kerap dengan ujian, dengan Masya Allah berbagai macam perintangan dakwahnya sejak dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau hijrah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah surut dari namanya ujian-ujian. Insyaallah. Jadi kalau kita diuji, kita harus bilang alhamdulillah. Ahasiban nasu ayyusrabu ayyakulu amanu wa hum la yuftanun. Wahai orang-orang beriman, kalian mengatakan kalian beriman. Banyak manusia mengatakan
belum diuji oleh Allah, maka kalian belum termasuk orang yang sabar. Orang yang beriman sabar. Insya Allah. Ya Bu ya, Ibu, ya Insya ya, Nabi dakwah itu bukan dapat sambutan, tapi dapat sambutan. Nabi ikhlas. Saya alhamdulillah dakwah di sini dapat sambutan. Alhamdulillah ya Rabbi. Inilah baginda Rasul. Dari 5 Nabi dan Rasul yang terkenal ulul azmi, Allah pilih lagi satu orang manusia yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi sudah disampaikan kemuliaan beliau oleh Habib Umar Al-Khatib tadi. Ibu nyimak apa enggak? Ibu setelah nyimak dari Habib Umar Al-Khatib, ibu semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta dengan Rasul. Cintaan mana dengan suami? Cintaan kamu sama suami? Cinta Rasul. Apa cinta ibu cinta Rasul? Saya cinta Rasul Habib. Saya udah punya album Rasul jilid 3. Bukan begitu. Kita cinta sama Rasul aja. Tadi ini ngomong, begitu ya. Ini harusnya kita belajar. Ya, kita belajar mencintai Rasul. Sebab tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita harus kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat dulu siapa baginda Rasul. Ya, Masya Allah. Ya, tadi disampaikan oleh Habib Umar luar biasa. Ya, ibu nyimak apa nggak tadi? Paham tak? Tak paham? Ya, Masya Allah ya. Rasulullah SAW. Saya tanya sama ibu cinta sama Rasul? Benar? Cius? Kenapa? Sampai sekarang kalau cinta sama Rasul, ibu cinta sama Rasul. Sekarang saya tanya, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah Kubra ada berapa orang? Saya tanya lagi, anak Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah berapa orang? Ini saya yakin kalau ini belum dijawab, bapak ini bisa jawab. Pak, cinta sama Rasul? Saya tanya sama pertanyaannya, berapa anaknya Dani Ahmad dengan Maya Ahmad? Ada berapa? Oh, 2, 3. Sebutin Bu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Ahmad Dani. Tapi kalau Rasulullah, ya Allah, ya Rabbana. Bu, katanya cinta, kata Rasul cinta palsu. Nauzu, ya. Ini kita mencintai Rasul suka. Bahkan kata Rasul, wa man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, nah sesungguhnya dia akan cinta kepadaku. Sunnah Rasul apa Bu? Sunnah Rasul apa? Perkataan, perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah tidur? Rasulullah tidurnya bagaimana Bu? Merem, iya sama. Ya, bagaimana Rasul berbaring? Rasulullah berbaringnya bagaimana? Rasulullah berbaring di sebelah kanan. Sebelum Rasulullah
di kanan beliau, kemudian kaki tangan kirinya dilepitkan di antara pahanya beliau. Kenapa tujuannya? Biar nanti kesemutan. Ya sekian lama kesemutan dan bangun tidurnya tidak lama, dan ketika beliau bangun, beliau masya Allah sholat tahajud. Bu, ibu kalau malam bangun ya ngapain? Kencing. Bangun kencing. Bapak kalau malam bangun ya Bangun. yang bangun. Bangun semuanya. Tidur dia tahajud sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena bacaannya lama. Rasulullah rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Yang salah pembantunya Rasulullah, Anas bin Malik, itu ikut kepada Rasulullah salat tahajud. Rasulullah masih pertengahan surat Al-Baqarah. Begitu Anas ikut dalam barisan Rasulullah dalam salat Rasulullah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah di pertengahan. Kata Anas, sebentar lagi selesai. Begitu baca surat Al-Baqarah ayat terakhir 286, Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa sampai pertengahan. Masya Allah. Baru Rasulullah itu rukunya mirip seperti bacaan kita, bacaan Qurannya. Subhanallah. Sama Ustaz, saya juga sama. Sholat tahajud kaki saya juga pada bengkak. Bengkak karena bacanya panjang pun bukan karena asam urat. Ya Masya Allah. Makanya alhamdulillah yang ibu masih lahir bisa jadi imam di Masjidil Haram. Ya, kalau di Masjidil Haram Masya Allah. Kalau Ramadan sholatnya 1 juz. Di sini sholatnya berapa juz? Ibu, kalau Ramadan di sini imamnya berapa juz? Bingung. Ya, kalau udah imamnya lama dikit, besok pindah masjid. Bahasa sininya apa lama? Lama bahasa sininya apa? Lama juga. Oh sama ya. Lama benar imam. Ya, saya bilang masjid. Begitu dia bilang masjid ke sana, imam yang di sini pindah juga ke sana. Ya, Masya Allah. Malah kadang-kadang dia sebelum sholat dia itu imam baca surat Al-Baqarah. Begitu surat Al-Baqarah besok kami baca surat An-Naml. Tanya aku pada mana dari imam baca surat apa sih dari ayat mana paham di surat An-Naml atau An-Naml sebelum. Ya besok sebelum sholat dia nanya dulu daripada kayak kemarin udah lama itu sholat lama benar sholat semua. Sebelum sholat dia nanya dulu begitu imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tanya dulu itu imam baca surat apa? Surat Al-Fil, Al-Kahf, dan kemarin sebut aja panjang di mana ya? Masya Allah. Pak, Bu, Rasul bangun untuk sholat tahajud tengah malam sampai subuh. Begitu Rasulullah SAW sholat subuh jamaah. Makanya bapak-bapak kalau ikuti ahya sunnati sholat subuhnya berjamaah. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Ibu-ibu yang soleha sholat boleh di rumah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, berarti bapak-bapak soleha. Ya. Apalagi sholat di masjid, langkah ketika kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kiri kita dikurangi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sunnahnya pulang sama pergi beda jalannya supaya lebih jauh, supaya pahalanya dan dosanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak. Sekarang saya tanya sama bapak, kita ini hidup selama ini banyakkan dosa atau banyakkan pahala? Ujung bapaknya ini banyak dosa ya. Kalau itu besok bapak pergi ke masjid kaki kiri aja begini, jangan kurang terus dosanya. Bukan seperti itu ya. Masya Allah. Belum lagi Masya Allah, kalau orang sholatnya berjamaah, ini sholatnya
semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak diterima. Tapi kalau kita sholat sendiri, belum tentu diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gunanya masjid, gunanya masjidnya bagus, dipasang AC biar sholatnya nyaman. Alhamdulillah. Oke. Terus, terus. Allah. Ya, kita singkat-singkat saja. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Habib Umar Al-Khadri, Masya Allah, bagaimana Rasulullah dilahirkan, ada irhas tanda-tandanya. Jadi Nabi nggak sembarangan, ada tanda kenabian, ada irhas namanya. Ya, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, zaman sekarang banyak mengaku Nabi, betul. Ada dari Bogor namanya Ahmad Musedek. Siapa? Bukan Musadek ya. Kalau Musadek kan orang baik, orang sodik. Ini Musedek orang gila. Tadi disebutkan Rasulullah itu Masya Allah, ya, cahayanya luar biasa. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqaruni, anta iksiru walabi, anta misbahus suduri. Allah ya kalau ibu punya problem, punya persoalan kehidupan, punya persoalan kehidupan, sedang betul, banyak bapak punya persoalan kehidupan, banyak sholawat. Dengan sholawat akan dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sholawat, jangan pelit. Dari kata Habib bilang apa? Hadis Nabi, ada orang yang pelit kata Rasul, dan Rasulullah mengaminkan orang yang celaka. Sebab orang yang celaka itu adalah orang yang pelit. Kalau bahasa kampung saya, pelit untuk kasiran meregesek dan pantat kuning ibu kasih. Jadi orang pelit ini bahaya, bapak dan sekalian. Apalagi pelitnya kebangetan, pelitnya kebangetan, sama diri sendiri aja pelit. Contohnya ada tukang sate lewat di kantong ada 50.000, dipanggil bang sate bang. Pak, kalau nasi sama sate 10 tusuk berapa? Kata bang tukang satenya, kalau nasi 5.000, sate 20.000, jadi 25.000 totalnya. 25.000, betul. Duit 50, kalau ditukar sama sate 25.000, kurang 25.000. Bang, kalau nasi sama bumbu kacangnya doang kalau bang? Ya 7.000. Mendingan ini bang, nasi sama bumbu kacang aja. Namanya orang pelit bang. Begitu dimakan, besok masuk rumah, keluar biaya lebih gede, betul. Jangan pelit makanya. Nauzubillah ini. Jangan kita jadi orang yang pelit, betul. Ya, ini Masya Allah, ya. Insya jadi itu kalau mau hidupnya sukses banyak sholawat, suami nggak pulang banyak sholawat, insya Allah pulang, banggain 3 bulan, 3 kali puasa nggak pulang. Insya itu kerja ibu sama siapa muridnya Yusuf Mansur. Bapak kenal Yusuf Mansur? Ibu kenal Yusuf Mansur? Kenal di mana? TV. Muridnya Yusuf Mansur tukang nasi uduk. Di situ tukang nasi uduk nasi apa? Ada nasi uduk nggak? Ada ya? Ini sama benar ya kan? Tukang nasi uduk itu tukang musiduk, Masya Allah. Itu berarti
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, karena situ sering baca sholawat itu rumah dijual. Alhamdulillah dijual itu karena sering baca sholawat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya siapa Bu? Sama siapa? Sama orang lain. Nafsu benar. Tapi alhamdulillah rajin sholawat, ada di rumah dijual lagi. Dan beli terakhir anak muda beli nasi uduk, dan kemudian dia kenalan sama anak muda nasi uduk yang masih gadis. Alhamdulillah menikah, dan itu anak yang masih muda ngasih rumah kepada tukang nasi uduk tersebut. Alhamdulillah. Jadi besok ibu mau minum dulu, mau minum dulu. Besok di jalan raya ada mobil ibu pegang. Salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa sholawat akan membuat keberkahan pada diri kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada cirinya Nabi sebelum dilahirkan dan sudah disebutkan tanda-tandanya api yang versi padam. Kemudian matahari tidak terbit 3 hari lamanya, berhala-berhala hancur. Masya Allah. Ini akan musafir aku dibilang mata itu apa juga tidak menyerah mata yang lo turun 40 hari 40 malam turun dari kubur aku sebagai Nabi dan Rasul. Alhamdulillah ini penistaan agama ditangkap oleh kepolisian. Alhamdulillah polisi kita dapat Nabi. Alhamdulillah Nabi ditangkap sama polisi. Alhamdulillah luar biasa polisi ditangkap Nabi. Alhamdulillah itu akan musadik begitu disidang di pengadilan dia minum kopi supaya jadi nanti kekurangan ion kepada diri saudara. Ya. Ada lagi perempuan ngaku-ngaku malaikat Jibril, namanya Lia Edan. Lia Edan, kalau Lia Edan kan bagus, ini Edan Pak. Ngaku sebagai malaikat Jibril, dia bilang Masya Allah saya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Masya Allah, Rasul bergetar tubuhnya ketika melihat penampakan malaikat Jibril aslinya. Sayapnya minal masyriq ilal maghrib, kepalanya di langit, kakinya di bumi. Masya Allah. Pak, lihat Edan aku malaikat Jibril. Alhamdulillah sekali lagi kembali ke kepolisian tidak dapat menangkap malaikat. Alhamdulillah. Yang lolos dari polisi ditangkap Allah. Panggil Made. Panggil Made. Namanya Terus jemput Dede. Ya. Itu malaikat Jibril masuk penjara. Ada orang jemput saudaranya di penjara lapas wanita di Pondok Bambu, dibilang Pak, ini siapa Pak? Kata kepala lapas itu malaikat Jibril. Kok pakai nenteng engkel Pak yang modern dari malaikat? Nah, Jibril
Alhamdulillah ini. Kita jangan ikut-ikutan. Ya banyak orang mengaku Nabi dan Rasul. Ya, kita jangan ikut-ikutan kemana orang kantor di masyarakat pribadi. Ya, bisa menggandakan segala macam. Ya, tapi tidak bisa menggandakan semua orang Thailand dan Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup sekian untuk 23 awal perjalanan. Mudah-mudahan kita kehadiran kita saat ini ya senantiasa mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ahabani karena ahli jannah. Barang siapa mencintai Rasul, kita bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan husnul khatimah dan insyaallah beriman kepada Allah, mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita doakan juga negeri dan bangsa kita ini semakin negeri dan bangsa yang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa saling kasih sayang kepada sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli walwalidayya. Amin. Mungkin doanya nanti dari pihak sini dari sini saya doa sedikit, mudah-mudahan ya doakan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahan, kesehatan, doakan saya dengan bagian sakinah wa rahmah, anak saya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur dan boleh saya menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lebih lagi. Kalau ada jarak yang panjang jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah jangan simpan dalam hati. Buah buku, buah durian, buah rambutan itu nama-nama buah-buahan. Sabilullah ya. Allahumma ila al-qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Bala dibalikan dada. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Habib selama ini untuk itu acara penutup kami persilakan Bapak Habib untuk membacakan doa kepada Bapak